Halo teman-teman, Kang Mas Felix masih kembali lagi dengan Kang Mas Felix. Selamat berpuasa untuk teman-teman yang berpuasa. Semoga puasanya lancar sampai dengan hari Lebaran atau hari Idul Fitri nanti. Oke teman-teman, di depan Kang Mas Felix sudah ada motor legend Suzuki Satria. Yang ini Satria masa kini ya, Satria injeksi. Seperti apa reviewnya, seperti apa kehebatan motor ini, nanti Kang Mas Felix juga akan bercerita sedikit tentang sejarah motor Satria. Simak terus sampai selesai ya teman-teman. Yuk. Melanjutkan mereview Satria FU FI ini, saya doakan teman-teman semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik dan bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Amin. Oke, Satria FU FI ini cukup legend ya teman-teman. Sebenarnya yang cukup legend itu nama Satrianya. Nama Satria ini cukup melegenda karena anak-anak di tahun 90-an 2000-an pasti sudah tidak asing dengan nama Suzuki Satria. Untuk Suzuki Satria FU sendiri lahir di Indonesia tahun 2004 dan itu diimpor secara CPU dari negeri Gajah Putih atau dari negeri Thailand. Tapi kalau kita menengok sejarah masa lalu, Suzuki Satria awal mula masuk ke Indonesia berbentuk bebek sport ya teman-teman, bukan ayam jago, tapi bebek sport 2 tak 120 cc dengan 5 percepatan seperti itu. Nah, kenapa ini sangat menarik untuk dibicarakan? Nanti saya ulas satu-satu. Apa sih yang menjadi daya tarik Suzuki Satria ini disukai anak muda teman-teman. Oke, nama Suzuki Satria cukup dikenal atau cukup familiar bagi anak-anak lahiran tahun 90-an ya teman-teman, karena motor Suzuki Satria yang lahir tahun 90-an, 97, 98 ya, itu memiliki desain yang sangat keren. Kemudian di tahun 2000-an juga Suzuki Satria 2 tak model bebek sport mengalami perubahan dengan velg kaswil, kemudian cakram depan belakang. Kemudian yang paling terkenal itu tipe rangkanya SCAF atau Suzuki Computerized Analysis Frame. Itu membuat Suzuki Satria itu menurut saya anak tahun 90-an itu cukup mewah di masanya ya teman-teman. Jadi hanya juragan sapi, anaknya juragan sapi, anaknya toko emas, anaknya toko material, intinya anaknya orang gedung lah, anaknya orang kaya zaman itu yang bisa memiliki atau meminang motor Suzuki Satria 2 tak tahun itu. Mungkin kalau sambil ngamuk-ngamuk ya belum tentu dibelikan karena memang harganya cukup lumayan dibanding lawannya Yamaha F1 ZR ya teman-teman. Karena Suzuki Motor Indonesia terus melakukan inovasi dan terus melakukan pembaharuan, setelah sukses mendatangkan Suzuki Satria Hiu atau Suzuki Satria LSCM dari Malaysia tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, Suzuki akhirnya mendatangkan Suzuki Satria FU pertama dari negeri Gajah Putih atau dari negeri Thailand, karena saat itu adanya aturan standar Euro ya, atau standar kadar emisi gas buang di era motor 2 tak yang terus mengalami perubahan. Akhirnya Suzuki Indonesia ini ya, satsep ya, mendatangkan motor Suzuki Satria FU dengan bentuk yang hampir menyerupai ini. Samalah ayam jago dengan tagline Hyper Underbone ya teman-teman, dengan mesin 6 speed
150 cc DOHC dengan masih karburator ya, saat itu tetap menurut saya Suzuki masih memiliki wibawa atau memiliki standar kelas yang berbeda di hati masyarakat, karena saat itu untuk lawannya seperti Yamaha itu masih main di zona aman dengan motor Jupiter ya, Jupiter Z. Sedangkan Honda juga saat itu masih karisma sih sebenarnya teman-teman. Suzuki Satria FU cukup ini ya, masih tetap memiliki hati di kalangan kaula muda saat itu teman-teman. Kencang, larinya pol. Satria Black Fire. Setelah mengalami beberapa kali facelift Suzuki Satria FU, akhirnya saya masih ingat karena adanya tekanan dari Honda, karena Honda tahun 2015 mengeluarkan Sonic ya, ibaratnya Sonic Reborn ya, karena Sonic itu tahun 2000-an juga Honda sudah sempat mengeluarkan dan antusias masyarakat saat itu juga sangat bagus. Tahun 2015 Honda memproduksi ulang untuk Honda Sonic dengan mesin PGM FI 6 percepatan juga. Akhirnya Suzuki merasa mendapat tekanan ya, atau merasa terganggu di penjualan Suzuki Satria mereka. Nah, pada akhirnya di tahun 2016 itu Suzuki mengeluarkan Suzuki Satria FU FI 150 cc yang seperti ini teman-teman. Motor Suzuki Satria FI ini sebenarnya cukup keren ya teman-teman, dari sisi lampu, dari sisi speedometer yang digital, kemudian bodi-bodinya yang cukup lancip dan ramping ya teman-teman, khas ayam jago lah. Ini sebenarnya cukup keren teman-teman. Nah, saya muter ya, ini cukup keren sekali. Cuma ini menurut opini saya pribadi ya, menurut saya ada bagian yang agak kurang itu di bagian belakang sih teman-teman. Jadi ini sudah bener lancip, cuma sini model lebarnya ini agak kayak terpisah gitu loh. Ini lancipnya nih kurang segini. Mungkin itu aja sih, itu versi opini saya ya. Sisanya udah bagus sih sebenarnya teman-teman. Nah, karena mungkin desain yang seperti ini itu disukai di negara luar seperti di Vietnam, karena fokus penjualan Suzuki juga nggak hanya di Indonesia, di negara luar, akhirnya ya desainnya seperti ini. Tapi itu bukan fokus utama sih teman-teman. Saya akan membahas yang lain. Dari sisi sektor mesin ini luar biasa, karena belum lama ini media Indonesia dihebohkan dengan berita media Malaysia yang mana polisi Malaysia akan menangkap seluruh pengguna Suzuki Raider atau Suzuki Satria FU FI di negara jiran sana karena speednya yang luar biasa. Ketika di dyno test itu bisa sampai 177 km per jam. Artinya ini bisa menimbulkan kecelakaan serius atau membahayakan penggunanya teman-teman. Sebenarnya saya juga penasaran sih, apakah dyno test di media luar sana beneran atau enggak. Nanti boleh komen teman-teman, apakah kita perlu di dyno test motor ini atau enggak. Sebenarnya saya penasaran, saya pengen dyno sendiri di Jogja sini. Saya pengen lihat nih berapa sih tenaga dari Suzuki Satria FI ini, karena sebenarnya ini di jalan juga cukup jarang ya di Indonesia teman-teman. Padahal ini tenaganya sangat luar biasa sih. Saya merasakan sendiri yang 150 cc itu motor belum tentu selincah apa ya, berarti tarikannya mantep lah, seperti itu sih teman-teman. Bermesin tegak 150 cc DOHC dengan sistem injeksi. Suzuki Satria FU FI yang terbaru ini memiliki berbagai keunggulan fitur-fitur seperti lampu depan yang sudah full LED ya teman-teman, yang atas ini bisa nyala. Kemudian untuk speedometernya full digital.
bantal, kemudian ini ada apa ya, tempat penyimpanan kecil sih dengan kapasitas maksimal 1,5 kg. Kemudian bodinya ramping. Menurut data ini power maksimalnya 13,6 kW ya teman-teman, boleh dikoreksi kalau salah. Nah, setelah kita ngobrolin tentang Suzuki Satria FUFI ini, kebetulan punya Kang Mas Felix ini kita jual teman-teman. Kita jual dengan kondisi yang sangat-sangat istimewa, kilometer baru jalan 4000-an, didapat dari tangan pertama langsung dari pemiliknya. Mulus semua teman-teman, tidak ada baret, semuanya mulus. Sampai ini juga belum ada baretnya ya, handle-handlenya belum ada baretnya, tidak ada baret sama sekali teman-teman. Semua mulus seperti motor baru teman-teman, sampai ke bawah juga ya. Knalpotnya juga masih hitam ya teman-teman. Kemudian bannya juga masih belum ada jubilan. Ini baut-bautnya juga belum pernah kena kunci, checklist dari pabriknya masih ada. Ini juga sama, yang belakang juga sama ya, bagiannya ini juga masih ada checklistnya. Banyak teman-teman untuk checklist pabriknya, sini. Yang disetang juga masih ada nih. Sedikit informasi teman-teman, untuk Suzuki Satria FUFI ini dimiliki oleh Juragan Konveksi dari Klaten, membelikan untuk anaknya yang masih usia SMP. SMP aja udah naik Satria ya teman-teman. Bulan 6 tahun 2019, kalau di plat nomor bulan 7 karena ada kepengurusan BPKB dan lain sebagainya di Samsat ya, sekitar 1 bulan. Jadi di pertengahan tahun 2019 digunakan sampai dengan awal tahun 2020 ada pandemi COVID-19, sekolah diliburkan, akhirnya motor ini nggak dipakai. Diam di rumah tapi rajin dipanasi. Informasi yang saya dapatkan seperti itu, sehingga kilometernya hanya jalan 4000-an. Saya dapat masih sedikit sih teman-teman. 4000-an. Ini udah jalan karena kemarin beberapa kali saya coba. Seperti itu ceritanya. Jadi bener-bener ini motor masih mirip sekali dengan motor baru, nggak dipakai dari tahun 2020 sampai 2022, tapi masih rutin dipanasi teman-teman. Terbukti di checklist pabriknya ini masih ada. Kemudian ini dan motor ini nggak ada lecet sama sekali ya teman-teman. Pokoknya siap pakai, siap gas. Ban masih bawaan depan belakang, belum pernah dibongkar sama sekali. Mesin juga masih original, tidak dianeh-aneh. Jaminan bukan motor rusak atau motor bekas kecelakaan. Ini benar-benar motor simpanan teman-teman, karena nggak dipakai. Yang berminat silahkan dibawa pulang motornya ke sini, cocok pantau bayar atau telepon, video call, transaksi nanti kirim-kirim juga bisa. Cukup dengan 15 juta rupiah aja masih bisa nego teman-teman. 15 juta rupiah masih bisa nego. Lebih murah, masih jauh sekali lebih murah daripada harus beli baru, karena beli baru itu harganya 27 juta rupiah, selisih belasan juta rupiah sudah dapat motor mirip baru. Dan jangan salah, kalau misal beli baru di sini masih inden teman-teman, di Jogja nggak ready langsung. Silahkan teman-teman, bagi yang berminat bisa kontak Kang Mas Felix. Saya jamin motornya istimewa, bukan motor bekas balap,
boleh nanti tanya ke pembeli Kang Mas Felix sebelumnya, kalau motor di Kang Mas Felix seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kita selalu berikhtiar, selalu selalu melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat diterima, amal perbuatan kita dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bagi orang sekitar kita. Terima kasih ya teman-teman, bye bye.